Ya, jadi dosen ini merupakan satu profesi yang ada di Indonesia dan menurut saya tuh unik ya dan cukup luar biasa. Luar biasanya itu kenapa? Karena dosen itu pekerjaannya nggak hanya mengajar aja. Jadi dosen itu dituntut untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai tridharma perguruan tinggi. Jadi selain mengajar juga harus ada penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, terkait tridharma ini juga kinerja yang juga dituntut harus semakin bagus. Dosen itu diminta untuk mengurusi berbagai macam hal yang sifatnya administratif gitu. Ada banyak portal, ada banyak web, juga aplikasi-aplikasi yang mesti diakses. Belum lagi nanti urusan seperti jurnal ilmiah gitu ya. Jurnal ilmiah itu harus dimiliki setiap program studi. Kemudian juga yang mengurus adalah para dosen juga gitu ya. Dan akreditasinya ini dituntut agar selalu naik level sintanya. Ada sinta 5, 4, 3, 2, 1 sampai kalau bisa itu terakreditasi Scopus. Nah, belum lagi luaran-luaran dari penelitian dan pengabdian masyarakat, juga pengajaran itu juga dituntut ya untuk punya luaran-luaran yang diakui. Seperti misalnya kalau mengajar itu harus ada luaran berupa buku ajar, ada buku ajar, buku referensi, ada monogram segala macam ya. Kemudian juga ada luaran penelitian, itu artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah ini juga harus dimuat di jurnal yang bereputasi, minimal Sinta atau kalau tidak ya harus yang Scopus. Kemudian untuk pengabdian masyarakat juga begitu, selain juga luaran jurnal, juga dituntut luaran-luaran ini mampu memberikan kontribusi yang nyata di tengah masyarakat. Belum lagi nanti dosen-dosen yang menjabat jabatan struktural, tentu beban kerjanya akan semakin bertambah. Nah, sementara dengan begitu banyaknya pekerjaan ini, gaji serta tunjangan dosen itu tidak seberapa di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sehingga kalau misalnya ya dosen dengan tuntutan tukin yang beberapa saat lalu memanas, itu kenapa kok tuntutan itu muncul ya? Karena dosen itu selama ini mendapatkan gaji, kemudian mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Sedangkan yang mendapatkan sertifikasi dosen itu belum semua dosen yang ada di Indonesia ini. Tercatat menurut informasi itu bahwa setidaknya ada 300.000 dosen yang belum tersertifikasi. Sementara negara tuh kapasitas untuk mensertifikasi itu kapasitasnya adalah 500 orang per tahun. Jadi antriannya sangat besar. Sehingga di sisi lain dosen-dosen ini mencari tambahan penghasilan ya. Ada yang kemudian membuat atau mengerjakan proyek-proyek gitu ya dengan keahlian yang dimiliki, yang akibatnya ya sulit untuk optimal dalam mendidik dan membimbing mahasiswanya karena memang sangat sibuk di luar begitu. Oh ya jelas ya, bagaimana pada saat ini kalau kita bisa nyatakan bahwa pendidikan tinggi itu semakin terliberalisasi dan akhirnya ini memberikan beban tersendiri bagi dosen dan kampus gitu ya. Karena apa? Misalnya saja bagaimana pemerintah itu menuntut agar setiap perguruan tinggi negeri, ya ini saya bicara terkait perguruan tinggi negeri itu yang masih satker atau satuan kerja di bawah kementerian, itu dituntut untuk menaikkan levelnya menjadi PTN BLU, Badan Layanan Umum. Dan kemudian dari BLU dituntut lagi untuk menjadi PTN BH atau yang berbadan hukum. Nah, PTN BLU dan PTN BH itu beda dengan satuan kerja, di mana kalau PTN satuan kerja itu memang masih disubsidi sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, karena masih disubsidi, memang PTN-PTN Satker itu mereka memiliki UKT atau uang kuliah tunggal yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini berbeda ketika nanti sudah BLU atau PTN berbadan hukum, karena
ketika perguruan tinggi negeri itu menjadi badan layanan umum, dituntut juga bagi perguruan tinggi tersebut untuk memiliki pendapatan tambahan. Nah, dan demikian pula apalagi kalau yang sudah PTN berbadan hukum. PTN berbadan hukum ini bisa disetarakan dengan BUMN ya, kalau perusahaan itu adalah badan usaha milik negara, sedangkan kalau perguruan tinggi itu badan hukum milik negara. Nah, prinsipnya juga sama, yaitu mencari pendapatan tambahan, mencari penghasilan gitu ya, sehingga di sini ada satu manipulasi ya kalau menurut saya, karena di balik kata otonomi bagi perguruan tinggi ini justru menjadi semacam bagaimana negara itu melepaskan pendidikan tinggi dari tanggung jawabnya. Jadi perguruan tinggi itu disuruh mencari nafkahnya sendiri begitu. Nah, karena perguruan tinggi ini dituntut untuk mencari pemasukan sendiri, maka ya tidak heran ya kalau kemudian muncul ya kategori-kategori UKT yang memang ada UKT yang dengan paket yang ekonomis seperti yang ada di perguruan tinggi satuan kerja, tetapi ada kategorisasi lagi di atasnya, sehingga kategorisasi UKT ini akan semakin mahal seiring apakah PTN itu BLU atau apalagi yang berbadan hukum. Sehingga di sini kampus ini bukan sebagai sekedar penyedia pendidikan tinggi bagi masyarakat luas, tetapi justru akhirnya memandang mahasiswa ini sebagai konsumen gitu ya. Mahasiswa itu harus menjadi pengguna jasa dari perusahaan, semacam perusahaan akhirnya ya, seperti itu. Dan disinilah yang memprihatinkan, akhirnya kan generasi ini tidak lagi dianggap sebagai aset yang berharga bagi peradaban, bagi umat, bagi bangsa ini, tetapi akhirnya dilihat sebagai konsumen. Sisi pendidikan yang harusnya merupakan pelayanan bagi masyarakat justru menjadi bentuk untuk mengeruk keuntungan. Nah, dan ini terjadi dalam sistem kapitalisme ya, di mana peran negara itu sangat minim, hanya sebagai pengawas dan pengontrol jika terjadi masalah. Dan masyarakat itu akan dibiarkan berusaha sendiri memenuhi kebutuhan pokok termasuk aspek pendidikan. Nah, dalam Islam, pendidikan ini adalah kebutuhan pokok masyarakat dan negara itu bertanggung jawab penuh dalam hal ini secara langsung. Dengan cara apa? Ya semua ya, fasilitas, sarana fisik, non fisik, semua termasuk SDM yang mumpuni itu disediakan oleh negara. Dan bagaimana Islam itu melihat bahwa pendidikan ini adalah aspek yang penting untuk membentuk generasi yang bertakwa, berkepribadian Islam, dan unggul dalam ilmu pengetahuan. Sehingga dalam Islam pendidikan ini benar-benar dijaga agar dapat diakses semua kalangan dan bebas biaya. Nah, kita bisa melihat bagaimana di masa lalu gaji yang tinggi itu diberikan bagi guru. Misalnya ya, bagaimana di masa Umar bin Khattab, di masa Khalifah Umar bin Khattab itu beliau itu memberi gaji paling tidak tercatat di sejarah itu 15 dinar setiap bulannya. Kalau kita hitung 15 dinar setiap bulan itu setara dengan 63,75 gram emas. Kalau emas di tahun 2025 ini setara dengan 1,7 juta per gram, maka gaji guru atau pengajar ya, tentu saja pada umumnya guru, dosen dan lain sebagainya, itu setidaknya mereka per bulannya itu mengantongi 108.375.000 rupiah. Dan kemudian yang paling fantastis itu adalah ketika di masa Khalifah Harun al-Rasyid, yang beliau menggaji para guru itu dengan 200 dinar, yang ini setara dengan 12,75 miliar ya, luar biasa. Belum lagi bagi guru-guru yang mereka itu adalah ahli fikih, kemudian periwayat hadis, itu mendapatkan gaji 400 dinar, yang itu setara kalau kita hitung secara cepat adalah 28,9 miliar ya. Jadi luar biasa gaji para guru dan para ahli agama ini. Nah, selain kesejahteraan dan gaji, para pendidik ini mendapatkan
kesejahteraan dari layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang disediakan gratis oleh negara. Nah, kemudian pembiayaan pendidikan itu dari APBN Islam atau Baitul Mal dengan sumber-sumber pendapatan yang tangguh dibandingkan APBN negara saat ini yang menerapkan kapitalisme yang justru bertumpu pada pajak dan hutang. Dan mari tentu dengan hanya kita menerapkan politik pendidikan Islam, pendidik akan sejahtera dan pendidikan akan sukses mencetak generasi berkualitas unggul. Dan kita kaum intelektual seharusnya mengambil peran dalam turut berkontribusi dalam perubahan dengan paradigma Islam. Dan tentu peningkatan literasi dan pemahaman kita tentang Islam kafah akan membawa perubahan besar bagi umat.